Oke, betul. Belum. Dah, yuk. Yuk, rolling. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kami akan coba mengklarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh pesulap merah ya, kalau nggak salah, terkait dengan munculnya nama kami lagi ya di apa yang disampaikan terkait dengan Gunung Kawi itu ya. Oke, nanti mungkin dijelaskan oleh partner saya. Silakan Pak Simon. Iya, oke. Menanggapi pemberitaan yang cukup viral ya beberapa hari ini terkait dengan adanya nama klien kami. Oke, betul. Belum. Dah, yuk. Yuk, rolling. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini kami akan coba mengklarifikasi terkait dengan apa yang disampaikan oleh pesulap merah ya, kalau nggak salah, terkait dengan munculnya nama kami lagi ya di apa yang disampaikan terkait dengan Gunung Kawi itu ya. Oke, nanti mungkin dijelaskan oleh partner saya. Silakan Pak Simon. Iya, oke. Menanggapi pemberitaan yang cukup viral ya beberapa hari ini terkait dengan adanya nama klien kami yang disebut di pesugihan Gunung Kawi katanya begitu ya. Jadi begini, perlu kami luruskan bahwa yang terjadi adalah sebenarnya pada saat itu sudah cukup lama video itu, kira-kira 2021, 2022 lah. Jadi pada saat itu memang ada syuting podcast Kakak Beradik. Jadi memang pada saat itu klien kami bersama timnya memang ke sana untuk aktivitas syuting. Tunjukin aja. Gitu ya. Tahan dulu Bang, Bang, kesini boleh. Ke kiri dikit Bang. Boleh. Orang-orangnya siapa aja tuh Bang, boleh di situ selain aja. Kalau yang lain kami kurang Kru aja lah. tahu ya krunya ya, cuman ada Jordi juga di situ kok. Jadi memang aktivitas syuting gitu ya. Apa itu bentuknya podcast atau Podcast. Jadi memang temanya horor begitu. Jadi memang ada pengambilan gambar dan video di sana. Begitu. Jadi ya ini pemberitaan yang sebenarnya mungkin niatnya menghibur begitu ya awalnya ya, mencari sensasi begitu, tapi dengan viral seperti ini cukup merugikan klien kami, namanya disebut-sebut begitu. Ini kan fitnah berarti ya. Bang, tapi gimana dengan di sini artinya udah kita ambil kesimpulan bahwa ini kan jelas secara interpretasi atau image seorang Sarwenda gitu yang di situ katanya pesugihan sampai bawa Ruben sakit karena ada unsur ke situ, apakah nanti akan melaporkan akun-akun yang menyebarkan? Jadi baik, saya akan sampaikan dulu yang pertama bahwa klien kami menolak tegas bahwa framing lagi terhadap klien kami terkait pesugihan ini dilakukan oleh klien kami. Ditolak oleh klien kami bahwa klien kami ke sana murni melakukan syuting acara, yaitu podcast Kakak Beradik, temanya horor. Ya, jadi sudah ditegaskan sama klien kami diminta untuk menyampaikan juga bahwa itu sekali lagi framing. Saya nggak tahu motivasinya apa. Kami akan pelajari video-video yang beredar. Kalau memang video ini disebarkan atau memang di framing menjelekkan nama baik klien kami pasti akan melakukan upaya hukum seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi kita akan pelajari dulu terkait video yang beredar ya. Lalu yang kedua, klien kami ini kalau dibilang pesugihan itu bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh klien kami. Klien kami itu kalau bisa dilihat dia bekerja dari pagi sampai malam, bertolak belakang dengan pesugihan. Pesugihan orang nggak usah kerja, tiba-tiba datang semua tuh sendiri gitu ya. Nah ini jauh, dia benar-benar klien kami benar-benar bekerja dari pagi sampai malam sampai pagi lagi gitu ya. Bisa dilihatlah mungkin di TikTok live-nya gitu ya. Jadi memang nggak masuk akal kalau dia pesugihan harus sampai kerja sekeras itu. Lalu yang ketiga, bahwa klien kami memiliki prinsip ya bahwa mendapatkan kekayaan itu dengan kerja keras, tidak dengan hal-hal seperti itu yang disampaikan. Ya, itu juga yang diajarkan kepada anak-anaknya juga. Jadi kita belum tahu ini maksudnya apa. Memang secara video kami sudah pelajari tadi, ada pihak Gunung Kawi yang menyebut nama klien kami, tetapi tidak dipastikan menyebut ke sana itu karena apa. Ya, jadi kita juga mau
nggak mau berburuk sangka juga ke orang, kita mau pelajari dulu ya. Dan kepada pihak yang memang ada di dalam video itu, ya mungkin saya inisialkan PM ya. Itu kita lihat bahasanya seperti apa, nanti kita lihat ya. Kalau memang ternyata hanya hal-hal yang sifatnya memang dia menyampaikan apa adanya, ya kita lihatlah masih bisa kita maafkan apa enggak, nanti kita diskusi dengan klien. Tapi kalau memang sudah menjurus menjelekkan nama klien kami, pasti kami akan proses, ya kami akan laporkan. Tapi PM sendiri udah terindikasi belum Bang mengarah ke situ? Masih kami pelajari, jadi memang apa yang disampaikan di lapangan oleh warga setempat begitu ya, atau bisa dibilang kuncen disebutnya, lalu kepada PM menceritakan apa yang terjadi, disebut nama si A, disebut nama si B, ada politikus, ada artis begitu ya. Ya kami rasa itu suatu apa ya, penyampaian-penyampaian yang cukup asal, tidak dengan fakta yang sebenarnya. Mungkin ya untuk mendatangkan ramai di situ begitu ya. Ya asumsi kami itu cuman sekedar penyampaian kosong belaka lah. Tapi bagaimana suatu penyampaian yang kosong ini bisa menjadi tiba-tiba besar, viral? Ya kembali lagi, karena ini bicara terkait dengan klien kami. Ini yang makanya kita sampaikan bahwa kita akan coba teliti dulu. Ada maksud terselubung apa di balik ini? Atau memang ini murni penyampaian berita apa adanya yang memang kebetulan viral begitu ya? Ya itu nanti kita analisa di situ. Bang, itu tahun berapa? Itu tahun berapa Bang? Ada konten kreator lain tuh yang menyebut nama klien abang juga ya. Cuman nggak seviral pesulap merah yang berbicara. Mungkin kalau yang dari konten kreator itu udah tahu belum sih Bang, atau motifnya apa sih melakukan penyebutan nama dari klien abang sendiri? Kami rasa dari video yang pakai topi itu ya, pakai masker dan kacamata, kami rasa itu justru si PM-nya bukan. Karena memang dia menyampaikan bahwa dia ke sana menyamar begitu ya, sedang liburan, lalu dia mencari tahu, nanya-nanya begitu. Saya rasa itu yang bersangkutan kok. Dan bahwa itu diposting ulang oleh akun-akun lain yang seperti kita lihat di TikTok dan di Instagram, ya mungkin itu orang-orang yang memang nge-repost lagi seperti itu. Tapi memang kembali lagi kami akan teliti itu. Bagaimana suatu pemberitaan seperti ini bisa menjadi viral dan menyudutkan dugaan kami, menyudutkan klien kami begitu ya. Nah, ini akan kami Kalau itu syutingnya kapan Bang? Tahun berapa? seperti tadi saya sampaikan, COVID. pada era-era COVID lah, kira-kira 2021 mungkin ya, pada saat itu ya, 2021-2022. Berapa hari? Tadi kan soal pesugihan, Sarwena udah ngomong kan, selain pesugihan ada yang ngomong bahwa ini guna-guna yang katanya dituding buat Indonesia. Ada tanggapan nggak sih dari Ciwen sendiri soal Itu dia, makanya saya bilang ini kok kesannya jadi memframing klien kami lagi gitu ya, padahal sudah kita klarifikasi sekarang bahwa itu terkait dengan acara podcast kakak beradik terkait dengan horor, itu udah clear ya. Jadi pesugihan ataupun apapun di belakangnya itu, termasuk yang tadi Mbak bilang itu semuanya berarti fitnah ya, itu fitnah dan hoax. Kalau terkait dengan kesehatan RO ya, itu kita nggak bisa ngomong karena itu memang masalah pribadi dan tidak ada kaitannya dengan klien kami gitu ya. Jadi itu bohong semua. Ya dari situ aja udah kelihatan bahwa kami punya dasar klien kami ke sana karena acara podcast rame-rame dengan kru, dengan ya Jordi juga ya, timnya juga gitu. Jadi banyak gitu. Jadi itu ya saya juga nggak tahu maksudnya kuncen itu seperti apa. Moga-moga kuncen itu nggak dibayar. Ya kalau dibayar juga itu menjadi masalah hukum nantinya akhirnya ya untuk bicara seperti itu. Tapi kami berharap ini murni hanya kebetulan ya. Jadi memang mungkin pada saat itu kuncinya mengingatnya klien kami, tapi tidak menanyakan klien kami kesini ngapain gitu ya. Ternyata hanya podcast gitu. Abang ini kan udah menunjukkan nama baik ya, tapi masih mempelajari. Apa mau masih dulu Bang untuk minta kayak klarifikasi? Ya, sebenarnya belum kita kategorikan pencemaran karena kita butuh video utuhnya, dan tadi kan kurang lebih kan PM sudah mengklarifikasi sebenarnya ya kan. Nah nanti kita pelajari lagi bahasanya seperti apa. Kalau memang bahasanya ternyata PM ini melihat oh iya ternyata itu mungkin syuting saya nggak tahu, ya kita lihat lagi nanti video PM sebelumnya apakah dia memang langsung framing klien kami apa enggak. Tapi kalau memang masih framing klien kami, jelas-jelas kami akan proses hukum ya. Kita akan lakukan langkah hukum yang mana sekali lagi klien kami tidak ingin terus-terusan ada pihak yang selalu menyudutkan klien kami gitu. Ya. reaksinya Bung Sar dengan adanya berita ini kemudian Ya sebenarnya klien kami, saya bisa katakan bahwa
ini penting apa nggak penting sih sebenarnya kan begitu ya. Ya ini sebenarnya suatu pemberitaan yang buat klien kami ini sebenarnya nggak penting gitu loh. Tapi karena ini menjadi viral dan mulai ada dugaan untuk mencemarkan nama baik klien kami atau fitnah, disitulah klien kami beranggapan bahwa ini harus diluruskan. Jangan didiamkan berkelanjutan, berkepanjangan. Ini bahaya, bisa jadi bola liar yang memang ujung-ujungnya kembali lagi. Anak-anak kan mendengar, melihat berita. Ini bagaimana anak-anak klien kami melihat ini gitu loh. Nah ini yang makanya kami turun tangan dan memang atas arahan klien kami juga untuk meluruskan ini. Sampai kena mental masih mungkin ceweknya kan tadi bilang nggak penting tapi akhirnya jadi viral. Begini, awalnya tuh kita bilang nggak penting karena memang seperti nggak masuk akal gitu ya. Seorang Sarwenda melakukan hal-hal seperti itu karena memang dari kehidupannya dia tidak pernah mempercayai soal pesugihan, gimana dia melakukan pesugihan gitu, ya kan? Nah, tetapi begitu sudah ada berapa poin terkait yang tadi Mbak bilang bahwa jangan-jangan mendoakan menyinggung pihak lain supaya sakit. Nah, ini kan menjadi bahaya. Nah, ini yang mau kita luruskan dan sekali lagi dipertegas sama klien kami bahwa apa yang disampaikan itu semua bohong. Yang benar memang mereka dengan klien kami dengan timnya ke sana, tapi untuk acara podcast kakak beradik terkait dengan horor. Jadi terkait kerjaan, bukan terkait yang tadi Mbak bilang juga itu ya, terkait dengan pesugihan dan merugikan pihak lain itu nggak ada. Efek-efek kalau sih kayak komentar atau apa segala macam yang diterima sama Ciwen sendiri. Karena ini nggak menyangkut ke anak, sebenarnya klien kami masih lebih sabar lah ya. Jadi masih melihat dulu video yang ada dan meminta pendapat kami nanti terkait dengan video yang ada, apakah memang perlu kita laporkan apa enggak gitu. Bang, dalam podcast itu tuh ada diminta untuk melakukan ritual tertentu sih, apa diajakin gitu dalam podcast itu atau cuma talk show aja gitu? Ya sebenarnya kan podcast ini bagaimana dibuat sedemikian rupa untuk hiburan semata, samalah dengan acara-acara horor pada umumnya begitu ya, mengambil set di benar-benar di Gunung Kawinya dan apalagi yang tadi saya sampai tunjukkan begitu ya, ada gapuranya begitu, yaitu untuk membangun suatu set yang sakral begitu. Jadi bahwa harus pesugihan langsung saya rasa tidak. Bisa dilihat mungkin masih ada di YouTube podcastnya kakak beradik gitu. Tapi Kuncen itu sendiri ikut sama Ciwen atau? Nah ini yang terkait Kuncen ini yang tidak clear karena memang di situ kan ramai ya. Itu satu tempat yang bisa saya bilang cukup terbuka begitu di alam begitu kan, dan apalagi di sana ada katanya ada 5 tempat ibadah begitu dan ada publik juga di situ, ada orang umum yang mungkin asal bicara bisa jadi ya kita menduga-duga nih ya, mungkin asal bicara dia melihat oh ada artis di situ, mungkin dia sedang apa begitu kan, tapi bisa juga seperti yang tadi Bang Kris sampaikan, apakah ada niat jahat di balik pemberitaan yang viral ini? Nah ini yang kita coba selidiki, jangan sampai ke arah situ gitu, ya. Jadi sederhananya bahwa kalau menemukan klien kami satu kali saja di Gunung Kawi, artinya kan bukan pesugihan. Pesugihan itu kan akan berulang, dia datang lagi, dia minta lagi, dia datang lagi. Artinya kalau memang cuma satu kali kan clear lah, itu memang sebuah event di mana ada syuting podcast. Ya, jadi nggak usah lagi kita perpanjang. Cuman yang mau kita perpanjang nanti adalah bagaimana video ini bisa viral, apakah menyudutkan klien kami apa enggak, itu yang lagi kita pelajari. Ya. Tadi kan sempat bilang kalau Ciwen tuh orangnya nggak ini sama pesugihan segala macam. Tapi kan akhirnya Ciwen ikut ke Gunung Kawi ya untuk si penulisan sendiri. Ya. Sebenarnya emang Ciwen datang ke sana memang atas dasar diajak atau ada penolakan sih karena tadi nggak percaya. Gini, kalau namanya podcast itu kan penentuannya kan bukan cuma dari klien kami ya, ada tim kan. Tim kreatifnya kan ada. Jadi yang namanya artis ini kan dia mengikuti tim kreatifnya di mana. Jadi bukan hanya keputusan satu orang dari klien kami gitu. Jadi ya dia mengikuti aja. Jadi diajak memang. Ya diajak. Dan mau. Ya kalau namanya sudah manajemen kan dia harus ikutin. Yang penting dia tidak masuk ke dalam apa yang terjadi di sana kan gitu. Ada penolakan sih dari Ciwen sendiri kayak nggak usah terlibat. Yang nggak profesional kalau dia menolak apa yang sudah diputuskan sama tim, ya kan? Jadi harus profesional. Klien kami murni profesional semuanya. Tetapi memang dan dia pemberani juga, ya kan? Dia mungkin nggak takut hal-hal begitu, ya diikuti aja. Yang penting itu memang keputusan dari tim kreatif. Bang, berarti tidak kemungkinan untuk ada ke depannya pelaporan ya jika melakukan pencemaran nama baik? Iya, ya kita akan pelajari nanti kalau memang ada kaitannya dengan pencemaran, kita akan coba somasi dulu.
kita duduk bersama dulu ya. Kalau memang tidak sengaja ya kita maafkan ya. Tapi kalau memang sudah sebuah kesengajaan ya pasti kita akan laporkan. Ya. Berarti menunggu permohonan maaf ya. Kita pelajari dulu. Nanti kalau memang ada ya kita surati. Dari kita surati baru kita minta dia permohonan maaf. Tapi kalau memang ternyata kita pikir nanti ini hanya masih abu-abu ya kita biarkan aja. Ada Langsung efek nggak sih, somasi Bang, atau mungkin gimana? dampak- Kita pelajari dulu. ada efek mungkin dampak dari sini kayak diputus kontrak segala macam dari Enggak. Belum, tidak ada. berarti Moga-moga nggak ada ya. Ya. Oke. Oke ya. Oke. Ya, makasih ya Oke, semua. Bapak, foto dulu Thank you. boleh? Satu, dua. Bang Ajat, Bang, tangannya sedikit Bang. Bang, foto sambil ngeliatin itunya bang. Iya, foto itunya boleh nggak, Ngeliatin Bang? foto itunya bang. Itu berapa hari Bang ke Gunung Kawinya, Bang? Oh, kami kurang tahu. Enggak bang, sini bang. Ya lumayan. Ada seminggu, Bang. Pesan dikit bang, sini bang ya. Sini bang, tengah bang. Nah, 3, 2. Ya, Bang, kesini boleh? Bentar, Bang, bentar, Bang. Bang, maunya juga nggak sih, Bang? Ada di scene yang lain ada Onyo juga. Berarti Onyo juga ikut ke Gunung Kawi itu sendiri ya? Nah, kalau areanya saya kurang paham, tapi yang memang ada set Gunung Kawi hanya yang ini kan? Ya. Hanya yang ini. Onyo nggak ada. Tapi berarti bisa ya, Bang? dilihat juga di YouTube podcast Kakak Beradik ada juga Onyo, ada Jordi di situ ya, namanya satu tim ya. Berarti filmnya sendiri sudah beredar ya? Sudah di YouTube ada kok, bisa dilihat mungkin nanti di Podcast. Yes. Aman? Oke ya, thank you ya. Makasih ya semua ya. Makasih.